Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 12 tingkat madrasah aliyah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan kemarin, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tentang biografi Wali Songo dari 9 wali, ya. Terus juga kita membahas tentang strategi dakwah Wali Songo dan peranan Wali Songo terhadap peradaban Islam di Indonesia, dan juga kita mengambil hikmah teladan spiritual dan bidang intelektual yang kita ambil dari Wali Songo. Baik, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan dibuka bukunya halaman 48. Kita akan mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kerajaan Islam di Indonesia. Di sini tujuan pembelajaran dari bab ketiga di semester 1 ini, peserta didik mampu menyusun skema pemimpin kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Goa, Ternate, dan Nusa Tenggara. Berikutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi sebab-sebab kemajuan dan kemunduran kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi peranan kerajaan Islam di Nusantara dalam menyebarkan agama Islam. Dan terakhir, kalian diharapkan mampu menyimpulkan hikmah keteladanan dari kegigihan dan kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Baik, untuk kerajaan Islam di Indonesia seperti ini, ya, kita akan membahas dan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kerajaan Islam di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, Gorontalo, Sulawesi, dan Ternate, serta di Nusa Tenggara. Ya, kita lihat di sini ada beberapa bukti peninggalan kerajaan Islam yang berupa batu nisan, ada juga kitab-kitab, ya, ada juga mata uang emas, ya, ada juga stempel, ya, stempel surat pada zaman dahulu di kerajaan Islam di Nusantara. Baik, kita akan masuk ke kerajaan Islam di Sumatera. Agama Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat, diantaranya melalui kekuasaan. Hal ini mendukung semakin luasnya ajaran Islam. Secara perlahan-lahan tapi pasti, agama Islam mulai dianut oleh para penguasa pelabuhan lokal. Ya, Islam telah memberikan identitas baru sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa pusat, yaitu Hindu di pedalaman. Berangkat dari kerajaan kecil berbasis maritim, kemudian agama Islam berkembang dan menyebar lebih luas sampai jauh ke pelosok negeri. Sehingga bermunculanlah kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi penyangga kekuatan dakwah Islam di Indonesia. Ya, jadi kerajaan Islam di Indonesia ini awal mulanya munculnya di Sumatera. Ya, kita perhatikan di sini ada kata kuncinya, yaitu berbasis maritim. Ya, Sumatera yang merupakan gerbang pembuka, ya, dari bangsa-bangsa luar masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia, ya, sampai sekarang menjadi selat atau pelabuhan tersibuk, ya, yaitu Selat Malaka, yang dimana Indonesia letak geografisnya sangat strategis, ya, diapit oleh dua benua besar, benua Asia dan Australia, yang menjadikan Sumatera menjadi tempat singgah atau transit, ya, tempat transit dari para pedagang yang berlayar masuk ataupun keluar ke wilayah Nusantara. Nah, di sini berbasis maritim, berbasis kelautan, karena memang Indonesia mayoritas landscape-nya itu adalah laut, ya. Landscape-nya itu adalah laut. Nah, kerajaan Samudra Pasai di sini ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.
ya. Diperkirakan berdiri sekitar awal pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil proses islamisasi di daerah pantai-pantai yang pernah disinggahi oleh para pedagang muslim, ya. Jadi tadi yang sudah disebutkan bahwa pedagang muslim, ya, pada saat itu sering bersinggah, sering transit di wilayah Sumatera, tepatnya di Sumatera bagian timur, ya. Kalau dilihat di peta itu, di petanya, di bagian timur Pulau Sumatera, ya. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini ada di wilayah Sumatera bagian utara, ya, sampai ke wilayah bagian timur Sumatera. Ya, raja pertamanya adalah Sultan Malika Saleh. Ya. Di sini juga disebutkan Sultan Malika Saleh merupakan pendiri dan pencetus Kerajaan Samudra Pasai. Dalam catatan Ibnu Battuta, seorang sejarawan, pada tahun 1345 menyatakan, ketika Ibnu Battuta singgah di wilayah Pasai, rajanya bernama Malik Az-Zahir. Ibnu Battuta menganggap bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citranya sebagai seorang raja muslim. Malik Az-Zahir dikenal sebagai seorang raja yang ortodoks dan suka mengajak para ahli fikih, ya, mengundang diskusi para fuqaha, sehingga istananya menjadi ramai dikunjungi oleh para cendekiawan dari berbagai negeri. Jadi titik beratnya di sisi Samudra Pasai ini adalah lewat bidang pendidikan, ya. Rajanya sangat terbuka, ya, dengan untuk diskusi dengan para ahli-ahli fikih. Ia mengadakan hubungan dengan dunia Islam, diantaranya dengan Persia dan Delhi, ya. Bahkan tidak hanya dari Nusantara saja, tapi mengundang kerajaan-kerajaan Islam dari wilayah Persia, Iran, dan Delhi, India. Kemudian pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis. Ya, selama 3 tahun, ya, dikuasai oleh Portugis, dan kemudian dikuasai kembali oleh Kerajaan Aceh, ya. Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Nanti kita akan bahas Kerajaan Aceh berikutnya nih. Nah, secara geografis, Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri pada abad ke-15 Masehi. Merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah. Ya, Sultan pertama di Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muqayyad Shah, yang wilayah kekuasaannya dimulai dari Pidi, Aceh bagian utara, sampai ke wilayah Sumatera bagian timur. Ya, Palembang, Riau tuh, ya. Itu termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Di antara para sultan yang lain, Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan Kerajaan Aceh. Ya, jadi kalau dalam sejarah itu kalian ingat raja yang menjadi pembuka atau pendiri kerajaan tersebut, terus juga siapa raja yang berhasil membawa kerajaan tersebut di puncak kejayaannya. Juga hafalkan juga raja yang membawa kerajaan itu menjadi hancur, ya, menjadi bubar. Ya, itu yang harus dihafalkan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi wilayah timur dan barat sebagian Sumatera, ya, sampai ke wilayah Sumatera Barat, Minangkabau, ya. Setelah itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, ya. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, ya, mangkat, Sultan Iskandar Sani memiliki sikap lemah lembut dan adil, pengetahuan agamanya maju dengan cepat, ya. Setelah ditinggalkan oleh Sultan Iskandar Sani, ternyata Kerajaan Aceh dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran, ya, sampai akhirnya bubar Kerajaan Aceh. Baik, berikutnya Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Ya, praktis, jadi tadi di Kerajaan Islam di wilayah Sumatera itu praktis hanya 2, Samudra Pasai dan Aceh yang terkenal, ya. Ini tadi Kerajaan Perlak itu mungkin adanya di wilayah Malaysia, ya, yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera. Baik, Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Ya, kita lihat di sini ada Masjid Agung Demak, sampai sekarang masih berdiri, ya. Masjid Agung Demak, kalau kalian pernah berkunjung ke sana berziarah, ya. Kerajaan Demak diakui oleh sejarawan sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.
Nah, ini didirikan oleh Raden Fatah. Pada mulanya ia adalah seorang adipati di wilayah Demak. Ya, jadi pada awalnya ini Kerajaan Demak adalah satu Demak itu menjadi satu wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit, ya, Kerajaan Hindu. Yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Jadi di saat Majapahit mengalami masa kemunduran, ya, mengalami perang Paregreg, ya, perang saudara, Majapahit yang begitu besarnya, ya, itu mengalami yang namanya konflik internal, ya, perang Paregreg, perang saudara, dan memanfaatkan kesempatan hal seperti itu, Raden Fatah membuat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Ya, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono atau Sultan Trenggana. Ya, Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Ya, daerah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai utara Pulau Jawa, pengaruhnya bahkan melampaui beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Ya, beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Jadi kalau dilihat dari petanya itu, kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, kerajaan Islam ya terutama, ini kebanyakan munculnya itu di wilayah utara Pulau Jawa, ya, dari wilayah Banten, nanti kita akan bahas Banten, Cirebon, Demak, ya, terus juga ada kerajaan yang di wilayah Kudus, ya, sampai kepada Jawa bagian timur, ya. Itu pasti di atas di pantai utara Pulau Jawa. Hanya sebagian saja yang di wilayah Jawa bagian selatan. Kenapa demikian? Ini kalau dilihat dari segi historisnya, pantai utara Pulau Jawa juga merupakan salah satu tempat atau lokasi yang sangat strategis untuk berlayar, ya, karena dengan mudahnya para kapal-kapal layar bersandar di Pulau Jawa dibandingkan harus lewat ke pantai selatan karena terkenal dengan ombaknya yang ganas. Ya, itu. Terus juga dari sisi sosiologisnya, mengapa kerajaan-kerajaan Islam banyak muncul di pantai utara Pulau Jawa? Ya, hal ini juga berkaitan dengan sisi sosiologis sosioekonominya. Ya, kebanyakan masyarakat pribumi Pulau Jawa bermukim atau yang sudah maju terlebih dahulu itu adalah di pantai utara Pulau Jawa karena sudah dibangunnya jalan dari Anyar sampai Panarukan, ya, Anyar sampai Panarukan. Jadi di sana menjadi pusat pemukiman, pusat perdagangan di wilayah Pulau Jawa. Jadi hal itu yang membuat kerajaan-kerajaan Islam di situ muncul, ya. Para pendiri-pendiri kerajaan melihat kesempatan itu, melihat peluang itu menjadi menjadi kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Baik, daerah-daerah kekuasaan di Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai utara Pulau Jawa. Ya, dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya, selain melakukan ekspansi wilayah ke bagian barat Pulau Jawa, Kerajaan Demak juga bergerak ke arah timur dan luar Pulau Jawa. Kita lihat pada tahun 1527 pada masa Sultan Trenggono, ya, pasukan Kerajaan Demak telah berhasil menguasai wilayah Tuban, ya, Jawa bagian timur, ya, Purwodadi, Madiun, Blora, Surabaya, Pasuruan, Lamongan, ini bagian timur nih, ya. Sampai pada akhirnya tahun 1546 Sultan Trenggono wafat di Panarukan, ya, Jawa bagian timur tuh. Jawa Timur bagian utara. Ya, menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh seorang sejarawan di tahun 1435, di antara kerajaan Islam di Nusantara, Kerajaan Demak dianggap paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis. Ya, jadi raja-raja Islam atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada umumnya sangat keras ketika melawan penjajah. Ya, sangat keras, sangat gigih ketika melawan penjajah. Tapi ketika menyebarkan agama Islam ke pribumi, ya, atau ke masyarakat rakyat jelata, itu pasti dengan menggunakan lemah lembut, ya, dengan cara yang lembut, dengan cara toleransi, ya, mengakulturasi budaya-budaya yang sudah tertanam di
masyarakat pribumi. Itu luar biasanya ya. Jadi keras kepada penjajah tapi lembut kepada rakyat. Serangan Adipati Jepara, Pati Unus, yang pada waktu itu menjadi bagian dari kerajaan Demak, menunjukkan Demak sebagai kekuatan yang disegani dan tidak diperhitungkan. Berarti armada tentaranya sangat disegani kerajaan Demak oleh bangsa penjajah ya, bangsa Portugis di sini ya. Sangat disegani dan diperhitungkan. Ya, setelah wafatnya Sultan Tenggono, kepemimpinan kerajaan Islam Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Lalu tidak berselang lama tragedi berdarah terjadi, ya ada konflik internal di sana, ya. Yang pada akhirnya kerajaan Demak pindah ke wilayah Pajang. Ya, di sini kerajaan Pajang hanya sedikit materi yang di kerajaan Pajang karena memang tidak terlalu besar kerajaannya, ya. Sampai kepada nanti muncullah kerajaan Mataram ya di wilayah Jawa bagian selatan atau Yogyakarta ya biasanya. Yogyakarta Mataram Islam. Ya sampai saat ini kerajaannya ya masih tetap ada ya, ada sultannya. Oke, apa kira itu untuk kerajaan Mataram sampai sekarang ada di wilayah Yogyakarta di bawah pimpinan Sultan Hamengkubuwono. Udah sampai ke berapa ya Sultan Hamengkubuwono? 9 apa 10 ya. Coba nanti kalian dicek lagi ya, sultan di Yogyakarta. Berikutnya adalah kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon dengan kerajaan Banten ini saling bersinergi ya, saling berkaitan. Ya, ini karena dua kerajaan Islam ini adalah dua kerajaan Islam yang paling besar di wilayah Jawa bagian barat. Ya, kerajaan Kesultanan Cirebon dan kerajaan Banten. Ini juga mereka saling bersaudara ya antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Ada satu raja yang sangat terkenal ya atau Sunan Gunung Jati ya. Sunan Gunung Jati itu berasal dari Kesultanan Cirebon. Ya. Terus juga sampai kepada ya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya, bisa nanti kalian baca sendiri. Ya, sampai kepada nanti ada raja-rajanya di sini. Kemudian Sultan Banten, ya yang pada akhirnya nanti berhasil mengalahkan Belanda di wilayah Batavia ya, dipimpin oleh Fatahillah. Berikut Sultan-Sultan Banten nih ya. Ini yang paling terkenal, ini adalah Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin ya, dan Sultan Ageng Tirtayasa yang sampai sekarang dikenal namanya sebagai salah satu kampus universitas di wilayah Banten. Ya. Nah, itu dulu untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Kerajaan Islam di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Ya, semoga kalian paham, memahami apa yang sudah disampaikan di video ini. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.